gojeng ini, goeser jenggotan ini, karena itu sebagai sarana olahraga ya. Ada satu kitab itu ditulis oleh ulama kita, judulnya Fadlu. Saya agak lupa ingat itu. Al-Barakah fi Fadli Sa'yi wal Harakah judulnya. Al-Barakah fi Fadli Sa'yi wal Harakah. Keberkahan di dalam menerangkan keutamaan beraktivitas dan bergerak, yaitu menceritakan tentang motivasi berolahraga. Kitab itu jadi kitab olahraga, olah kanuragan. Ini ora jotosan. Disebutkan ada salah seorang ulama di negeri Syam itu, di dalam kitab tersebut usia 80 tahun. Ini bapak ini usianya pinten Pak? 61. Wah, masya Allah. Sudah Pak dikasih Pagi. bonus. 60 tahun. Nabi kan mengatakan usia umatku 60 sampai 70. Tapi kalau seseorang itu rajin berolahraga, beraktivitas, bisa lebih lagi. Dikisahkan di kitab itu ada kakek ulama ini usia 80 tahun, beliau itu masih bisa ngangkang ke belakang kayang ke belakang terus balik lagi ke depan. Padahal usianya 80 tahun. Dan disebutkan di dalam kitab tersebut, Nabi itu adalah manusia yang paling banyak berjalan di atas muka bumi ini. Nabi itu. Karena sejak kecil beliau sudah diajak ziarah ibunya ke Abwa, ya, untuk berziarah ke makam ayahnya. Kemudian ibunya meninggal, itu masih kecil itu, 6 tahun atau 5 tahun jalan. Kemudian di masa kanak-kanak beliau sudah menggembalakan kambing, jalan gunung, yang menggembalakan kambing. Kemudian di masa remajanya beliau sudah diajari dodol sama Pak Cilik yang Abu Thalib, jalan ke negeri Syam. Seperti itu. Jadi aktivitas hidup beliau itu dipenuhi dengan berjalan, beraktivitas dan berolahraga. Sampai-sampai karena seringnya berjalan, Nabi itu digambarkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Beliau kalau berjalan itu seperti orang menuruni gunung. Nyat gitu, orang kelemar gitu. Meskipun ibadahnya rajin. Nah, orang sekarang itu ada punya gambaran, wong ini ahli ibadah, melakukan kudu kelemar. Wah, khusyuk mana ya? Enggak. Bahkan Umar bin Khattab itu digambarkan, tidak ada yang meragukan kekuatan ibadah Umar bin Khattab itu. Tapi dikatakan karena Umaru idza takallama asma'a. Umar itu kalau berbicara lantang. Wa idza daraba auja'a. Apabila ngampleng jotos itu bikin kelenger. Kalau daraba itu sekedar ngantem, tapi kalau auja'a ngantem neng nanti kelenger gitu loh. Ya, uppercut atau apa istilahnya. Jadi kalau jotos itu bener-bener bikin sakit Umar itu. Wa idza masya asra'a. Apabila berjalan itu cepat, rekat, seperti orang yang menuruni gunung, jojrok gitu loh, orang kelemar tolah-tolah wah ngopo ya. Itu menunjukkan kepribadiannya lemah, gampang terpengaruh. Antum gowes ya ngono, fokus saja orang neng ngopo. Jadi tidak fokus. Soto. Saya jadi ingat bahwa ini rezekinya pandemi bukan hanya untuk bakul sepeda, bakul soto. Luar biasa. Antum tadi wis nglarisi piro? Barokah. Sok barokah. Ya, itu mungkin sebagai bentuk motivasi untuk saya sendiri. Cuma saya olahraganya tadi macul, bikin saluran pipa pam untuk kampung. Untuk saya dan untuk antum semua, mudah-mudahan kita ini sebagai umat Islam dijadikan orang-orang yang senang beraktivitas fisik, apalagi di masa pandemi. Itu kan meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi ya harus disertai dengan keikhlasan. Kalau nggak ikhlas, jadinya antum akan dikendalikan oleh hobi antum, dan itu berbahaya sekali. Ya, dikendalikan oleh hobi gitu, ya pikirannya kuabe gon pit tok. Lus pite nganti bojone pecuca-pecucu. Cemburu karo sepeda. Seperti itu. Melampaui batas itu menjadi tidak baik lagi. Dan umat-umat sebelum kita itu banyak yang binasa karena sifat hulu dan ekstrim gitu. Ya sekedarnya saja, sekedar untuk menjaga kebugaran tubuh kita, bukan lalu memiliki terinspirasi, wah saya pengen mood goes mengelilingi
benua Asia misalnya, nggih apa gitu. Itu melampaui batas. Seperti kemarin saya juga menyampaikan di pertemuan PM hari Ahad, hari Sabtu. Ini hari apa ini? Ahad. Kemarin. Betul, Hari Sabtu. Sabtu kemarin ya. Itu saya melihat ada seorang atlet bela diri itu juara dunia, dan setiap kali bertarung itu mesti musuhnya giginya copot karena dihantam sama dia, sampai dia mendapat julukan dokter gigi. Ketika ditanya kok bisa seperti ini jenengan kemampuan bela dirinya, rahasianya apa? Saya setiap hari berlatih di waktu siang 4 jam, di waktu malam 4 jam setiap hari. Jadi 8 jam dihabiskan gun-guna kayak untuk nih wong. Itu kan boros sekali. Dan itu ekstrim, itu hulu. Apalagi kemampuan bela diri di zaman sekarang ya, kita tidak berada di dalam kondisi jihad gitu. Ya seperti itu. Jadi hobi olahraga boleh terpuji sekali, tapi harus mengikhlaskan niat dan tidak boleh melampaui batas. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan saya untuk bisa ikut goes bersama antum. Nanti aku sudah batuk ya. Dan jalan sikilku. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti antum istirahat dulu, kelekaran di sini nggak apa-apa. Hari ini Eyup tentang mapan, jangan lupa berdoa. Nanti sekalian sholat zuhur di sini dulu. Nggih. Santai mawon.